Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama Bapak Muhammad Ilham Syahputra. Jadi insya Allah Bapak adalah guru kalian di kelas 10 ini untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Jadi sebelum memulai pembelajaran, mungkin Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu untuk kelas 10 IPS 2. Jadi untuk ketua kelasnya ada Haryani. Berapa orang Haryani? 20 orang ya, betul ya? Iya Pak. Ya, betul ya. Mungkin Bapak absen terlebih dahulu ya. Baik, udah Bapak absen. Untuk hari ini ada 18 orang yang masuk. Yang izin ada 1 orang atas nama Betty dan juga yang alfa atas nama Joko. Betul ya, Haryani? Betul Pak. Ya, baik. Ya, mungkin sebelum pembelajaran baiknya ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu ya. Dipersilakan kepada Haryani. Baik Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pada murid saya Haryani. Jadi pada hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai teori masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Jadi kira-kira menurut Bapak ada yang tahu nggak apa itu teori masuknya Hindu Buddha? Kira-kira satu teori aja deh yang kalian tahu. Boleh angkat tangan terlebih dahulu? Saya Pak. Ya, silakan. Teori Brahmana Pak. Baik, ada yang lain? Oh iya, tadi ada yang menyebutkan teori kesatria. Baik, terima kasih. Jadi untuk metode pembelajaran Bapak hari ini yaitu Bapak akan memantik saja, Bapak akan memantik sedikit untuk teori masuk Hindu Buddha. Untuk selanjutnya penugasan kepada kalian yaitu Bapak akan membuat kelompok menjadi 5 kelompok. Ya, mungkin Bapak ganti ya slide-nya. Ya. Ada takut. Ya baik, ini ada teori Hindu dan Buddha, yaitu ada 5 teori, yaitu ada teori Brahmana, ada teori Waisa, ada teori kesatria, ada teori Sudra, dan teori arus balik. Jadi tugas Bapak di sini yaitu untuk memantik kalian saja. Selebihnya nanti kalian akan berdiskusi kelompok untuk menambah wawasan kalian mengenai teori masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Jadi mungkin yang pertama ya, Bapak akan menjelaskan nih mengenai teori Brahmana. Nah ini, jadi teori Brahmana ini diungkapkan oleh Van Leeuwen. Jadi beliau berpendapat bahwa teori Brahmana ini dibawa ke Indonesia oleh kaum Brahmana. Apa itu kaum Brahmana? Jadi kalau kaum Brahmana ini bisa dibilang kalau kita kan sekarang mayoritas Muslim itu adalah ulama. Jadi untuk teori Brahmana ini dibawa oleh ulama atau yang lebih dikenal sebagai pendeta pada waktu itu. Beliau berpendapat bahwa kaum Brahmana lah yang membawa teori membawa agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Seperti itu kurang lebih. Nanti untuk lebih jelasnya kalian akan berdiskusi kelompok. Bapak akan memantik sedikit saja. Ya baik, lanjut. Kemudian ada selanjutnya yaitu teori kesatria. Teori kesatria ini dibawa oleh dikemukakan oleh Ramesh Chandra Majumdar. Nah, beliau berpendapat bahwa teori masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia dibawa oleh para golongan kesatria. Apa itu golongan kesatria? Jadi golongan kesatria ini adalah prajurit yang bertarung pada waktu itu. Jadi karena di India banyaknya pertarungan sehingga yang kalah itu melarikan diri melakukan ekspansi ke Indonesia pada waktu itu. Tapi teori ini sangat lemah sekali karena tidak adanya bukti arkeologis yang mengungkapkan bahwa golongan kesatria ini yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Untuk lebih lanjutnya nanti silakan kalian berdiskusi kelompok. Baik. Untuk selanjutnya ada teori Waisa. Bapak lebih simpelnya untuk memahamkan ke kalian yaitu teori Waisa
Waiza ini adalah teori pedagang. Kenapa Bapak bilang teori pedagang? Jadi awal mulanya ini dikemukakan oleh Nicholas Johannes Kroll. Nah, beliau beranggapan bahwa masuknya agama Hindu dan juga ke Indonesia ini dibawa oleh para pedagang. Karena beliau sangat menentang teori kesatria karena tidak mungkin seorang prajurit atau kesatria melakukan penyebaran. Tapi jika penyebaran itu dilakukan oleh para pedagang, maka itu sangat masuk akal. Sehingga dengan adanya interaksi, maka Hindu dan Buddha itu bakal berkembang lebih cepat melalui pedagang karena ada interaksi setiap hari, maka proses masuk Hindu Buddha itu akan lebih cepat. Jadi teori ini bisa dikatakan sangat relevan yang diungkapkan oleh Nicholas Johannes Kroll. Baik, selanjutnya ada teori sudra. Teori sudra atau yang bisa dibilang teori tawanan perang ini diungkapkan oleh von Faber, ya, ada fotonya. Nah, beliau beranggapan bahwa masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia ini dibawa oleh tawanan perang. Karena pada waktu itu banyaknya perang sehingga tawanan-tawanan ini dibuang itu ke Indonesia, dan saat dibuang ini maka mereka akan melakukan penyebaran agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Tapi teori ini sangat lemah dan tidak banyak didukung oleh para sejarawan. Jadi seperti itu. Jadi teori ini bisa dibilang sangat lemah seperti itu. Baik, selanjutnya ada teori arus balik. Nah, teori arus balik ini dikemukakan oleh Frederick David Canvos. Jadi teori ini beranggapan bahwa agama Hindu dan Buddha itu disebarkan oleh orang pribumi sendiri, orang kita sendiri. Jadi kenapa bisa dibilang demikian? Jadi orang-orang Indonesia yang terpelajar itu menimba ilmu di India. Jadi dari Indonesia ke India itu menuntut ilmu di sana. Setelah mereka dianggap sudah mampu, maka mereka kembali lagi ke Indonesia. Mereka kembali ke Indonesia lalu menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Karena seperti yang kita tahu, agama Nusantara itu bukan agama Hindu Buddha aslinya, tapi adalah animisme dan dinamisme. Jadi teori ini bisa dibilang sangat relevan. Demikian. Dan nanti setelah mungkin ada materi nanti mengenai kerajaan Hindu dan Buddha, yaitu bahwa kerajaan Sriwijaya itu pernah menjadi tempat pusat ilmu agama Buddha pada waktu itu. Jadi bisa dibilang teori arus balik ini sangat relevan diungkapkan oleh Frederick David Canvos. Baik. Ya, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya Bapak akan membagi 5 kelompok sesuai teori yang Bapak pantik tadi. Bapak memantik. Jadi yang pertama di sebelah sini nanti silahkan ya dibagi menjadi ini ada teori Brahmana, kemudian di baris kedua ada teori Waiza, baris ketiga ada teori kesatria, baris keempat teori sudra, dan baris kelima ada teori arus balik. Jadi untuk diskusinya Bapak beri waktu 15 menit. Setelah itu nanti kalian presentasikan di depan sekitar 5-10 menit. Jadi waktu diskusi Bapak mulai dari sekarang. Ya, baik, terima kasih kepada murid-murid Bapak yang Bapak banggai dan Bapak cintai karena sudah menjelaskan sangat luar biasa mengenai 5 teori masuknya Hindu dan Buddha di Indonesia. Dan Bapak menilai dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah sangat menjelaskan dengan sangat relevan. Kenapa mau bilang sangat relevan? Karena kalian tadi diskusinya ada, Bapak lihat tadi sumber ada dari jurnal, ada dari buku pelajaran yang kalian pegang, ada juga referensi tambahan. Tadi luar biasa sekali kalian ini, luar biasa. Bapak sangat bangga diskusi kalian pada hari ini. Jadi untuk menambah pengetahuan kalian hari ini, Bapak mungkin akan menambahkan sedikit, yaitu ada video interaktif yang bisa kalian tonton. Lalu general dan mereka yo guys, jumpa lagi di
Seperti intinya adalah Indonesia, video pada mengenai teori misalkan masuknya kita akan membahas mengenai Indonesia. proses masuknya Mudah-mudahan agama kalian Hindu dalam dan Buddha ke melakukan Indonesia. pembelajaran Bagaimana agama Hindu dan Buddha bisa Oke, masuk ke sangat agama nonton. Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kurang lebih Ya, baik, itulah tadi demikian ya mengenai video masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian dan bisa bermanfaat buat kalian. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini Bapak cukupkan karena Bapak merasa kalian sudah sangat mampu dan menguasai materi pada hari ini. Bapak minta Allah, minta ridhonya, semoga ilmu yang Bapak sampaikan pada hari ini, ilmu yang Bapak pantik hari ini, dan diskusi kalian hari ini semoga bisa bermanfaat buat kalian. Amin. Ya, baik. Demikianlah yang dapat Bapak bisa sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat